Pak Syarif Bastaman, terus terang saya itu berbeda pendapat dengan Anda. Karena saya melihat masalah yang sedang dihadapi negara kita ini adalah masalah yudikatif. Tapi Anda, waktu kita berbincang-bincang itu, kesan saya, Anda itu menganggap bahwa yang masalah itu legislatifnya. Ya kita nggak bicara eksekutif dah, kita bicara. Nah, kenapa Anda punya pendapat yang demikian? Karena mengingat Anda, saya nggak berani bantah Anda karena Anda pernah jadi legislatif kan. Maka kalau saya bantah pasti kalah sama Anda karena Anda sudah ngalami ya. Nah, bagaimana Pak? Tolong Bapak ceritakan latar belakang ini tentang Anda anggap masalah kita itu masalah legislatif. Oke. Kalau kita mulai dari angle itu kan intinya hukum. Ya. Nah, hukum ini kan ada law making proses, ada law enforcement. Jadi saya bilang bahwa yang bermasalah justru di legislatif karena legislatif adalah hulunya law making body yang membuat hukum. Jadi sebetulnya proses pembuatan hukumnya itu sendiri sudah bermasalah, apalagi penegakannya. Jadi sebetulnya dua-duanya bermasalah. Bermasalah. Ya, cuma ya ini kita sengaja memfokuskan diri ke legislatifnya. Nah, Anda kan sebagai legislator mantan, Anda mengerti, paham gitu. Sangat mengerti, karena memang lawmaking itu saya kira peran anggota DPR secara individual itu feeling saya, perasaan saya, pengalaman saya tidak terlalu banyak karena kebebasan juga tidak terlalu banyak karena kita belong to the party juga kan. Jadi semuanya sudah by design. Tapi saya kira itu ada masalah yang menurut saya lebih fundamental dari itu. Kalau boleh kita bahas ke arah sana. Dan saya suka memulainya itu dari Pancasila, Pak Jaya. Oh, oke. Ya, sebagai ground norm kita. Gitu kan. Demokrasi itu ada di sila keempat gitu ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Jadi sebetulnya itu yang jarang menurut saya kita bahas. Kerakyatan atau demokrasi kita, prinsip rakyat berdaulat itu dipimpin, ada pemimpinnya. Pemimpinnya adalah hikmat dan kebijaksanaan. Nah, kita selalu melupakan frasa ini, hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga sila kelima tidak tercapai, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya selalu melihat bahwa sebetulnya Pancasila itu sequence, ujungnya di sila 5, prosesnya di sila 4. Nah, kenapa kok Anda bilang itu proses, bukan tujuannya, itu proses Anda? Sila 4, sila itu menggambarkan proses. Menurut saya tujuannya adalah keadilan sosial. Bernegara itu tujuannya adalah keadilan sosial, artinya alias kesejahteraan bagi semua. Prosesnya melalui jalan demokrasi. Demokrasi kita demokrasi apa? Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Jadi sebetulnya dulu istilah demokrasi terpimpin itu? Iya, kira-kira itu istilah yang yang mendekati. Iya, tetapi kita selalu lupa dengan hikmat dan kebijaksanaan kan gitu. Hikmat dan kebijaksanaan ini adalah apa atau siapa? Itu apa? Itu apa? Bisa Bapak uraikan apa? Saya suka dengan pertanyaan ini karena bangsa Indonesia selalu melihatnya sesuatu itu atau yang diikuti itu siapa, bukan apa. Iya. Ya, padahal mengikuti siapa selalu kecewa, tapi mengikuti apa itu abadi. Hikmat dan kebijaksanaan banyak tafsirnya. Tetapi saya kira itu artinya juga soal kegunaan, soal metodologi, soal berkat Tuhan, kan hikmat Tuhan, soal ini. Kemudian soal kemanfaatan, kegunaan, atau boleh dikatakan ada prinsip yang Jeremy Bentham sampaikan kan,
the great happiness for the greatest number gitu. Jadi segala sesuatu harus ada tujuannya untuk jelas. Nah, hikmat dan kebijaksanaan ini jembatan untuk ke sila kelima. Orang sudah bilang bahwa demokrasi kita kebablasan, at any sense kebablasan menurut saya. Dari sisi ekonomi juga saya kira pemborosan terbesar kita adalah biaya demokrasi. Tetapi untuk apa? Lalu kemudian untuk menghasilkan orang-orang yang keluar dari kelasnya naik ke kelas atas, kan kira-kira begitu. Nah, ini kan menurut saya sudah kebablasan. Hikmat dan kebijaksanaannya tidak terlihat di situ. Jadi kemanfaatan, kemaslahatan itu adalah hikmat dan kebijaksanaan. Nah, bisa Anda menggunakan istilah yang bisa dimengerti, atau bukan istilah, penjelasan yang bisa dimengerti oleh orang-orang awam seperti kita, yang gitu. Jadi bukan akademisi, bukan ahli bahasa, ya. Kalau udah perkataan kemaslahatan itu kan Nah, apa alasan Anda menyatakan bahwa kita ini di situ belum beres gitu di pasal 4 gitu? Karena memang kita kemudian hanya mengambil definisi demokrasi yang paling simple, one man one vote. Iya kan, the winner the ruler. Kira-kira begitu. Jadi ini kan sudah survival of the fittest, terlalu primitif bangsa kita kalau seperti itu. Jadi kemudian di bangsa kita ada pihak menang, ada pihak kalah. Lalu karena tidak ada yang mau menjadi pihak yang kalah pun bergabung dengan yang menang, kan kira-kira gitu. Ya itu yang kita sebut sekarang sebagai oligarki. Ya saya mengerti ya, tapi saya nggak tahu kalau itu sebetulnya yang sedang terjadi. Nah, tadi itu one man one vote itu sebetulnya dulu kan enggak ya? Enggak begitu, karena kan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Jadi ada musyawarah dan perwakilan, tapi mungkin itu dianggap sebagai old fashion pada zaman itu. Pada zaman reformasi, karena kita euforia terhadap demokrasi itu, demokrasi barat. Tetapi sekarang kita merasa. Tapi Jerman enggak loh, Pak. Nah, Jerman kita itu salah kiblat memang. Jerman itu kita terlalu mencop dipilih oleh bukan oleh rakyat, tapi oleh itu apa namanya, namanya saya lupa itu, ya pokoknya wakil rakyat gitu. Betul. Dan sebetulnya Gus Dur kan dipilih oleh wakil rakyat. Betul. Nah, waktu Gus Dur dipilih oleh rakyat itu, kemudian Anda kan lebih masuk yang generasi penerusnya kan, itu kenapa kok kemudian dirubah? Nah, kalau Anda coba secara sejarah itu, kenapa itu kok dirubah? Ketika Gus Dur meninggal itu, kita memang kehilangan obor terus terang, dan masyarakat kita masih paternalistik. Dan bagaimanapun sebetulnya Gus Dur, apapun yang disampaikan bagi kami para aktivis demokrasi waktu itu akan kita ikuti. Tapi Gus Dur terlalu cepat meninggalkan kita, lalu kemudian kita menjadi sangat liar. Menurut saya. Oke, tidak apa-apa. Iya kan? Lalu kemudian ya. Karena saya terus terang, kalau itu saya malah debatnya sama SBY. SBY tidak menghendaki perubahan, tapi nggak bisa. Ya, terus terang saya silau oleh Amerika Serikat gitu loh. Padahal saya lupa kalau Jerman, saya nama Jerman. Jadi menurut Anda itu boleh dikata itu bisa dianggap keliru. Iya, menurut saya iya. Iya, apa-apa. Menurut saya ya. Keliru, istilah Pak Jaya sebagai ahli kelirumologi. Iya, keliru kan. Iya, dan saya pikir kan? harus. Dan caranya menurut saya pembatasan partai politik pada ujungnya. Tapi apakah itu bisa secara koersif kita lakukan atau secara natural kita bentuk, itu dua pilihan. Tapi secara natural pun itu bisa secara gradual kita menuju ke arah situ, ke arah penyederhanaan jumlah partai politik. Caranya apa? Menurut saya harus ada kesepakatan di DPR, dan itu bisa karena DPR itu akan manut ke presiden. Jadi sekarang ini sudah terlanjur di DPR ini, di luar pemerintahan sampai dengan hari ini kan hanya satu partai, PDI Perjuangan. Selebihnya kan di pemerintah. Undang-undang itu kan disusun oleh pemerintah dan DPR. Kalau DPR-nya sudah mayoritas, artinya apapun yang disampaikan oleh pemerintah kan pasti disetujui.
Nah, asal ada political will dari pemerintahan Pak Prabowo nanti untuk mulailah kita membenahi struktur politik ini, bisa. Misalnya dengan membuat undang-undang membatasi bahwa koalisi itu berlaku 1 periode jabatan. Itu 1. Sehingga dengan itu rakyat tidak ditinggalkan. Orang itu berkontestasi kan dengan gagasan. Pasti si A dan si B itu tidak sama gagasannya. Namanya juga pilihan. Kalau sama kan susah milihnya. Nah, tidak sama ini jangan sampai mati. Ide yang tidak sama itulah menjadi penyeimbang, pembanding atau oposan. Ini dipelihara oleh negara. Dikasih biaya partai oposisi ini. Begitu. Oleh karena itu berikutnya adalah juga soal pembiayaan partai politik. Menurut saya partai politik itu harus masuk APBN dan dilarang atau diperketat seketat mungkin keterlibatan dana swasta. Begitu. Karena partai politik kan katanya tiang demokrasi, sumber rekrutmen kepemimpinan, kok di-outsource ke swasta? Gitu. Jadi susah kan kita ini. Kita ini jadi negara, makanya jadi negara oligarki. Artinya negara swasta kita ini. Swasta yang menguasai. Begitu. Lalu kemudian ya rakyat tertinggal, itu saja. Yang saya khawatirkan kemudian rakyat tertinggal merasa kecewa, dan kecewa itu dia sudah mengerti hak-haknya, tetapi keadaan ekonominya ini kan bisa meledak, bisa menjadi krisis vertikal seperti 98. Ya. Nah, kenapa kalau kita nggak kembali aja ke UUD 1945? Setuju saya dalam pengertian demokrasi langsung itu, pemilihan langsung itu kita batasi. Saya kira presiden menurut saya sudah tidak perlu lagi dipilih langsung. Iya, itu. Ya, jadi yang kita pilih anggota DPR begitu. Dan mereka kemudian memilih. Ya. Ya. Dan kemudian. Kayak Gus Dur kan? Iya, iya. Kalau saya sih lebih cenderung seperti itu, dan dengan catatan bahwa partai politiknya itu sendiri sudah lebih transparan, lebih akuntabel. Dan oleh karena itu dibiayai oleh negara agar akuntabel. Kemudian partai politik itu sampai ke bawah ya, sampai ke tingkat cabang itu betul-betul dibiayai oleh negara, sehingga tercipta professional politician. Jadi politician adalah memang orang yang secara profesi memilih itu dari tingkat cabang, daerah. Jadi full timer. Oleh karena itu wajar diperhatikan oleh negara. So in the next run kita bisa bilang bahwa politics is the business of politician, gitu. Jadi mereka para politisi profesional, sehingga tidak semua energi kita yang bukan politisi misalnya tersedot ke kegiatan politik, sehingga biaya kita terlalu mahal untuk membiayai proses politik itu. Politik pada ujungnya kan hanya 2. Satu adalah rekrutmen kepemimpinan, dan yang kedua adalah kanal untuk aspirasi rakyat. Kan begitu. Politik cuma 2 itu aja. Bahwa suara rakyat didengar. Kalau sekarang suara rakyat apa didengar? Kalau semuanya kemudian ingin bergabung dengan penguasa, kan begitu. Jadi itu satu fungsi tidak terpenuhi. Rekrutmen kepemimpinan bagaimana orang semua instan? Karena sekarang yang terpilih semua yang punya uang banyak atau yang populer. Begitu. Jadi garbage in, garbage out, kan ada prinsip seperti itu. Kalau seperti itu bisa garbage in, garbage out. Minta maaf. Oke. Saya. Ya. Begini, syukur alhamdulillah Anda itu tampaknya bukan asal ngomong, tapi Anda itu punya solusi. Ya toh? Kalau saya simpulkan. Paling tidak saya punya belum tentu benar. Mudah-mudahan. Waduh, kalau benar salah nggak akan selesai kita. Ya, oke, kita sekarang anggap aja Anda benar, dan menurut saya Anda benar, karena sekarang saya entah Anda memang pintar ngomongnya atau gimana, pokoknya saya anggap Anda itu benar, karena saya akui saya waktu itu salah dalam mendukung one man one vote. Saya waktu itu fanatik banget one man one vote, pokoknya one man one vote. SPP Pak hati-hati loh. Iya. Anunya, tapi sampai enggak belakangan baru sadar. Saya kan anggota
Prodemnya Gus Dur, kami mendirikan Setara Institut sama-sama. Jadi kita memang garda reformasi, garda gerakan demokrasi. Waktu itu masih muda juga begitu, tapi saya lihat-lihat kebablasan ini. Ya, oke. Nah, makanya sekarang Anda jangan meragukan diri Anda gini. Kalau Anda sekarang punya kuasa, ya, yang saya beri kepada Anda untuk membangun politik negara kita. Apa yang Anda lakukan? Ya, yang pertama menurut saya karena kita sudah sepakat menjalankan demokrasi, negara Indonesia adalah negara demokrasi, itu tidak boleh dirubah, Pancasila, sila keempat. Nah, kita harus implementasikan sesuai dengan kebutuhan kita, menurut saya. Yang pertama adalah kita sepakat bahwa pilar demokrasi kita adalah partai politik. Yang pertama harus dibenahi adalah pembiayaan partai politik. Setuju banget. Itu harus masuk ke APBN, tidak banyak kok itu, tidak akan terlalu bisa kan, mampu bisa, kan kita? Mampu, sangat mampu. Dan yang kalau kedua, bangun IKN bisa, kenapa itu nggak bisa ya? Nah, ini lebih fondasi daripada IKN itu kosmetik bisa, loh. Kan? Ini fondasi menurut saya. Nah, yang kedua adalah ketentuan perundangan yang mengatakan bahwa koalisi antar partai itu berlaku 1 periode jabatan. Oke, ini tolong Anda jelaskan, why? Karena kan ketika bertarung untuk pemilihan presiden, misalnya partai A, B, C ada di sini, partai D, E, F ada di sini, yang menang adalah partai A, B, C, dengan keunggulan konsepnya dan upayanya, begitu jadi menang. Yang ini kan gagasannya tetap harus hidup menurut saya. Dan itulah yang kemudian menjadi penyeimbang di DPR. Kalau ada penyeimbang, ada yang kontes gitu, kebijakan pemerintah, maka rakyat yang diuntungkan karena ada dialektika. Kalau sekarang yang kalah bergabung ke sini, lalu rakyat siapa yang memperjuangkan, Pak? Jadi karena tidak ada yang challenge. Tanpa bilang komunisme ya, tapi dialektismenya Karl Marx ada di situ ya. Ya, kelihatannya Karl Marx ini benar juga ya. Iya. Ini. In that sense betul. Ya, jadi sekarang ini tidak ada yang men-challenge kan setiap kebijakan. Saya pernah jadi anggota DPR. Dan ketika saya jadi anggota DPR, posisi partai kami oposisi. Dan saya merasa senang sekali karena dituntut untuk bisa mengimbangi menteri mitra kerja kita. Dan di mata menteri pun selalu kita diperhatikan karena wah ini pasti ada yang beda kan begitu. Jadi enak, tertantang. Oh itu jadi, alami itu. Wah, menurut saya justru lebih menantang dan lebih ada martabat lah menjadi oposisi kan gitu. Tidak menjadi juru bicara kan. Iya. Kalau semuanya di partai pengusaha kan jadi staf departemen penerangan semuanya. Ya, Anda itu yang penting adalah rakyat, suara rakyat tidak di... Jadi sekarang ini semua menteri penerangan. Betul kan, Pak? Tidak bisa di-challenge, apapun disetujui. Nah, lalu suara rakyat bagaimana? Karena dengan itu ada kebenaran, diasumsikan ada kebenaran absolut di penguasa kan salah juga. Yang saya khawatirkan kemudian ada ketidakpuasan rakyat yang tidak tersalurkan, kan begitu. Alih-alih kita mengerangkul yang kalah itu karena tidak ingin ada konflik horizontal, malah terjadi konflik vertikal antara rakyat dan elit. Itulah yang terjadi 98 sebetulnya kan, bukan konflik horizontal itu konflik vertikal. Oke. Yang kedua tadi langkah ketiga. Nah, yang ketiga menurut saya adalah pembangunan hukum. Pembangunan hukum. Ini gampang diomongin, tidak gampang dijalankan. Begitu. Kepastian hukum kan ujungnya. Kepastian hukum itu kita memang budaya hukumnya rendah sekali karena itu elemen-elemen kepastian hukum kan banyak, ada institusi hukum, ada peraturan hukum, ada budaya hukum begitu. Menurut Anda rendah kali? Masih rendah. Karena apa? Karena memang tidak diberikan contohnya. Segalanya masih bisa diatur begitu, bisa ditekuk-tekuk.
Itu karena kontrol terhadap, karena kan hukum kan produk politik. Ketika politiknya itu memang tidak ada kontrol, maka kemudian hukum bisa tidak pasti, bisa ditekuk-tekuk. Hukum kan harusnya dia menjadi sailing kan di atas kita, karena kan kita negara hukum, equality before the law. Artinya kita sebetulnya di bawah hukum. Tapi dalam kenyataan kita selalu melihat justru malah hukum itu seperti di bawah kita gitu. Diinjak oleh kita, bukan dijunjung di sini. Nah itu yang saya kira itu yang di mata internasional menurut saya salah satu yang masih terbelakang, sehingga itu juga membuat inflow money, investasi kan enggan masuk karena hukum gampang ditekuk-tekuk, tidak pasti. Makanya pemerintah waktu itu bikin omnibus law. Oh, ya, itu menurut saya bukan kepastian hukum, itu justru menurut saya juga menerabas hukum banyak. Ya, memang. Oke, ya sudah terlanjur. Iya, sudah terlanjur. Tapi mohon maaf, sekarang saya tanya pribadi Anda. Pada waktu omnibus law itu dicanangkan, kan dicanangkan dulu, terus terganti namanya apa istilahnya tenaga kerjaan atau apa, iya. Pokoknya ganti nama lah. Iya. Tapi sukmanya kan jalan terus. Iya. Nah, apa yang Anda lakukan waktu itu? Anda tuh kaget nggak waktu Anda bilang itu? Kaget, karena memang saya punya latar belakang hukum. Saya lihat apa mungkin ini melakukan penyederhanaan. Karena melakukan penyederhanaan logikanya pasti akan memangkas. Dan memangkas itu artinya memperkecil wadah saringan. Itu pasti akan ada yang overlook, akan ada yang ketinggalan, dan itu kejadiannya menurut saya. Oh iya, sekarang ancur-ancuran menurut saya, bahwa kemudian perizinan menjadi cepat, ya, tetapi cepatnya tidak proper. Hukum kan bukan soal cepat, hukum soal proper. Anda milih kata-katanya tuh puitis banget, bahkan Anda bisa menutupi segala, memberi deodoran gitu karena Anda danunya enak sekali. Proper. Oh, saya nggak tahu kalau ada pantas. Nah, iya. Hukum itu soal pantas, bukan soal pantas dan patut, bukan soal cepat. Pantas dan patut. Karena ini soal behave kan, soal kelakuan hukum itu. Dan negara maju menurut hukum saya dengan etika. Oh ya, etika adalah nukleusnya hukum. Sebetulnya etika lebih penting dari hukum nggak? Hukum ini adalah kuantifikasi dari norma, salah satunya etika. Salah satunya etika. Jadi sebetulnya nukleus atau marwah atau esensi dari hukum adalah etika. Jadi bukan dua binatang yang berbeda, tapi bahwa kemudian tidak semua norma etika ada di dalam hukum, karena hukum itu kan menuangkannya dalam kata-kata, tidak semua kata-kata bisa mengcover itu etika, gitu. Jadi hukum pasti adalah penyerapan atas etika. Tapi Anda juga pakai fisika ya, pakai nukleus gitu ya. Ya. Dan kuantum. Ya. Nah, sebetulnya saya ada satu privasi atau petutur yang sangat saya kagumi pada. Tapi Anda betul kan orang Sunda ya? Orang Sunda. Oke. Apakah ada pepatah yang sama, petutur Sunda yang sama dengan ngono yo ngono, ning ojo ngono? Sama. Ada juga. Jangan kelewatan lah, kira-kira begitu. Walaupun memang orang Sunda ini lebih
permisif ya, karena lebih, ya menurut saya lebih bisa nerimo mungkin, karena tidak suka konflik. Orang Sunda tidak suka konflik. Apakah orang Jawa suka konflik? Agak panjang. Tapi saya kira filosofi Jawa itu terhadap kekuasaan dalam pengertian kedudukan itu lebih kental. Kalau orang Sunda itu seseorang yang punya kedudukan itu bukan dilihat dari jabatan, tapi dari pengaruh. Jadi regardless dia ada jabatan atau apa, tapi pengaruhnya baik, dihormati. Seperti Pak Jaya itu orang yang dihormati di orang Sunda karena punya pengaruh. Pengaruh itu kan berbanding lurus dengan track record, dengan rekam jejak, bukan dengan jabatan formal. Maka orang Sunda lebih suka di belakang layar. Bagaimana? Nah ini sekarang ini kita jadi bicara. Tapi ya, jadi melenceng karena ke situ. Saya memang begini ya, kan selalu Jawa dan Sunda ini kan sejak zaman Majapahit kan selalu dibentur-benturkan gitu. Padahal menurut saya kan asal muasal Nusantara ini kan di Sunda sebetulnya, bukan lebih Jawa tua, kan. Ya. Jawa maksudnya Jawa Barat itu loh. Iya, Sunda lebih tua sebetulnya. Lebih tua kan betul. Nah, bagaimana tadi Anda bisa mengambil kesimpulan bahwa orang Sunda ini lebih permisif terhadap lebih suka, tidak suka konflik, karena ada pepatah yang sangat terkenal di orang Sunda, laukna benang, saina herang, ikannya dapat, airnya tetap jernih. Itu kan susah. Bagaimana agar airnya tetap jernih tapi ikannya dapat gitu. Kalau di Jawa diuplek-uplek kamu. Oh jadi saya baru sadar Pak bahwa orang Sunda itu tidak suka konflik ya, menghindari konflik. Iya, makanya kalaupun jabatan kan lebih kebanyakan jadi diplomat. Teman saya kira hampir 90% jadi diplomat itu. Karena kebetulan guru kami Profesor Motar Kusumatmaja juga kan. Ya, jadi memang itu lalu saintis di belakang layar gitu. Kok kita jadi melenceng ke sini? Tapi saya ingin kembali ke soal hukum tadi, soal kemajuan bangsa, karena Pak Jaya tadi bicara mengenai etika. Jadi saya kira, menurut saya, dan saya kira semua orang bisa mengatakan yang sama menurut saya, bahwa kemajuan suatu bangsa itu tidak semata-mata diukur oleh ekonomi. Betul. Tetapi justru oleh ketaatan hukum, oleh etika, oleh gaya hidup, behave. Kalau soal kaya, orang Brunei kan kaya, pasti kaya karena per kapitanya tinggi sekali. Tapi apakah dia negara maju kan kita question mark gitu loh. Jadi ini soal karakter bangsa, soal etika itu tadi, soal kesadaran hukum. Itu yang budaya hukum yang menurut saya itu dulu, itu fondasi. Itu fondasi. Oleh karena itu maka kepastian hukum di tingkat atas, di bawahnya, di tingkat bawah itu adalah budaya hukum, itu harus dibangun, menyatu, baru Indonesia ini jadi maju begitu. Etika dan etiket kita masih sangat lemah. Menurut saya, dengan segala hormat kepada apa yang Anda utarakan, kan kita memang menganggap hukum itu kan di atasnya etika kan anunya. Tapi Anda hari ini menyadarkan saya, ada yang lebih penting lagi, estetika. Oh ya, setuju. Etika dan estetika. Estetika Pak, ini ya, sebab kalau kita etika dan hukum, tapi kalau nggak pakai tadi, Anda kan selalu mencari keseimbangan. Ya. Ya, seimbangan bagian penting dari estetika. Harmoni. Makanya tadi ya saya bilang Anda menyampaikannya pun secara indah. Itu puitis, itu estetika. Oh, terima kasih. Jadi Anda ini seorang pemikir estetikal. Bagus, bagus, bagus. Ya, karena kalau kita miskin estetika, menurut saya kita bisa menjadi orang kejam. Karena estetika itu menghaluskan jiwa.
dan dan jiwa yang halus adalah jiwa yang dekat dengan Tuhan. Jadi sebetulnya justru estetika mendekatkan manusia kepada ilahinya. Ya, menurut saya begitu. Ya, seperti persahabatan kita ini antara kita berdua pun kan nggak akan terjalin kalau nggak ada keindahannya, kan ngapain gitu kalau cuma hukum semua terus kaku, mati. Mati, tidak indah hidup ini. Iya. Bagus. Terima kasih Bapak Syarif. Terima kasih Pak Maaf, Jaya. anunya Bastaman itu selalu saya lupa. Kalau Bastaman nama Sunda ya? Sebetulnya kakek saya memberi anak namanya Soekarno karena kakek saya orang PNI. Jadi ayah saya itu Soekarno. Jadi saya Soekarno Putra KW. Lalu cucunya dikasih nama Syarif Bastaman dari Raden Saleh. Karena namanya Raden Saleh kan Syarif Bastaman. Raden Saleh Syarif Bastaman. Oh gitu. Ada hubungannya sama Raden Saleh? Tidak ada. Cuma kakek saya gemar melukis. Beliau politician juga lah kira-kira gitu di lokal di Jawa Barat. Sangat terkagum-kagum dengan pelukis Raden Saleh. Lalu saya dinamai itu. Tapi tidak pakai Raden Saleh, Syarif Bastamannya saja. Dan memang banyak keluarga kami di Sunda ini yang memang belakangnya Bastaman. Si keluarga. Kapan-kapan saya undang Anda lagi, saya akan mendalami peradaban Sunda. Siap. Itu kan. Saya bukan ahlinya, tapi. Bukan ahli, tapi kan Anda ngelakoni, gitu kan. Siap. Ngelakonin bahasa Sunda ini apa? Sama? Ngalakonan sama. Ngalakonan sama. Menjalani. Karena saya aneh Pak. Ibu saya itu sinden. Sinden Jawa atau Sunda? Nah ini Pak, saya baru mau ngomong ini aneh kan, artinya ya kita kan kelihatannya frekuensinya agak sama. Dekat-dekat, kayak gitu kita berdekatan. Ya, begini, saya kan juga menggubah lagu juga. Nah saya sebagai orang Jawa dan saya dilahirkan di Bali, pentatonik saya itu do mi fa sol si, selendro pelok itu. Tapi ada satu panggilan buat saya, walaupun saya bukan orang Sunda. Saya membuat komposisi bukan itu, tapi do mi fa la si. Nah ini sudah Pak. Dan itu tersurat secara jelas dalam lagu saya yang namanya Fragmen. Dan itu ternyata lagu itu justru lebih banyak dikenal ketimbang lagu saya yang Velok itu Tembang Alit. Karena begini, kelihatannya domi falasi ini lebih bisa diterima oleh bangsa apapun. Yang aneh itu sama dengan Jepang. Itu kalau itu betul-betul saya teliti dan saya lakonin, Pak. Sampai saya punya teori, tapi teori saya bilang begini. Kalau saya bicara di depan orang Indonesia, saya bilang Jepang terpengaruh kita. Tapi kalau depan dengan Jepang nggak bilang. Iya. Tapi aneh Pak. Tapi itu kemudian belakangan ketemu ternyata lewat Borobudur. Ternyata banyak orang Sunda itu yang bangun Borobudur. Nah, Borobudur kan Buddha kan. Ya. Nah, Jepang kan Buddha itu ini ketemunya di situ. Di Borobudur. Aneh. Ya, Oke. Tadi lain kali saya akan belajar dari Bapak. Saya kasih waktu Bapak sebulan. Saya kasih tahu Anda untuk lebih menghayati lagi peradaban Anda yang mungkin dulunya nggak Anda pikirkan. Siap. Kebetulan saya sedang memulai mendalami itu. Ya, tapi sekarang belum siap. Membuat narasinya ya, lah. Siap. Kan Anda waktu itu kan ngelakoni aja kan. Ya. Bapak, saya sangat berterima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk kami. Kami nggak punya apa-apa. Tapi ini mungkin menjadi koleksi Anda pertama. Terima kasih banyak. Dari Suprana Institute mengucap terima kasih pada Syarif Bastaman, Sarjana Hukum dan MBA atas berkenan menjadi narasumber dari Suprana Institute dengan
dengan tema membenahi legislatif masa depan. Terima kasih banyak. Dan Anda sudah memberikan tadi solusinya. Ya, mengenai saran Anda mau diwujudkan enggak itu terserah bangsa kita. Ya. Terima kasih banyak, saya sungguh merasa terhormat diundang ke Jaya Suprana Show oleh Pak Jaya yang terkenal. Terima kasih. Terima kasih.